Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak apa hari ini? Hari ini saya akan bagikan resep bakwan sayurnya. Dengan bahan seadanya bisa loh bikin bakwan kriuk. Yuk, yang penasaran langsung dengerin aja. Kriuk banget kan? Yuk langsung aja kita buat, namun sebelumnya tetap ya dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Pertama-tama saya akan siapkan 6 lembar kubis atau kol, mohon maaf, yang sudah diiris-iris tidak terlalu tipis, irisannya juga tidak terlalu tebal ya. Kemudian selain kubis, saya juga pakai 2 batang daun bawang. Daun bawangnya diiris tipis-tipis, kemudian 2 batang kacang panjang. Kacang panjang bisa loh dibikin bakwan teman-teman. Ini bukan cabai hijau ya, ini bakwan. Saya potong-potong juga potongannya sedang ya, nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis. Kemudian sayuran selanjutnya adalah wortel. Saya pakai 2 buah wortel. Ini saya potong-potong korek api. Kemudian selain wortel, saya juga pakai 2 batang seledri diiris tipis-tipis. Ini dari freezer, jadi seledrinya begini ya. Lalu ada 50 gram toge pendek, toge panjang juga boleh ya, sesuai yang teman-teman punya aja. Lalu tahap selanjutnya adalah kita masukkan semua bahan ya, jadi dicampurkan menjadi satu sayurannya di awal tahap pembuatan bakwan. Jadi bukan tepungnya dulu, tapi sayur-sayurannya dulu. Kemudian saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman untuk meremasnya biar membantu mengeluarkan air lebih cepat. Nah ini saya remas-remas dulu. Kenapa sih harus diremas ya? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kandungan air berlebih di dalam sayuran tersebut sebelum dicampur dengan adonan tepung. Sayuran yang mengandung banyak air akan membuat adonan menjadi lembek, basah, dan sulit garing saat digoreng. Lalu untuk tepungnya usahakan kualitas bagus ya teman-teman. Saya pakai tepung beras merek Rose Brand dan tepung terigunya merek Kunci Biru atau protein rendah. Namun kalau teman-teman nggak ada, pakai yang curah juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini saya pakai takaran sendok ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak punya timbangan, ini membantu banget. Saya tambahkan 3 sendok makan munjung tepung terigu. Kemudian disusul dengan 1 sendok makan tepung beras ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu sambil kita lihat konsistensi dari adonannya. Jadi nuangnya secara bertahap dan sedikit demi sedikit dengan perbandingan 3:1. Ini saya tambahkan lagi 3 tepung terigu dan 1 tepung beras. Aduk rata. Nah ini saya rasa kurang, saya akan tambahkan lagi 3 sendok makan lagi tepung terigu dan 1 sendok makan tepung beras. Jadi total yang saya gunakan adalah 9 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung beras. Kemudian untuk airnya saya pakai air es ya teman-teman, tujuannya untuk mencegah adonan menjadi terlalu panas ya. Suhu dingin dari air es akan mempercepat pengerasan permukaan bakwan saat digoreng, juga mengontrol pembentukan gluten. Sama ya, cara nuanginya juga nggak boleh langsung sekaligus banyak, tapi tuanglah sedikit demi sedikit dan secara bertahap. Nah, namun untuk airnya saya nggak ngukur nih berapa mili, saya cuma lihat aja konsistensi adonannya, kira-kira kalau misalkan udah sesuai dengan yang saya mau, baru berhenti menuang airnya. Ini saya rasa udah cukup. Lanjut ke tahap bumbu ya. Untuk bumbunya saya pakai 4 bawang merah, saya belah menjadi 2 atau 3 bagian seperti ini. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 yang kecil-kecil, setengah sendok teh ketumbar butiran dan 1 buah kemiri. Untuk garamnya saya masukkan di sini sekaligus ya, jadi biar lebih mudah menghaluskannya. Untuk garamnya saya pakai 3/4 sendok teh garam ya. Ini saya rasa udah cukup halusnya. Jadi untuk teman-teman yang di luar daerah Jawa dan asing dengan penggunaan ketumbar, coba deh sesekali bikin bakwan pakai ketumbar. Dijamin ketagihan karena rasanya lebih gurih teman-teman, lebih enak. Tambahkan penyedap ya, boleh Royco, boleh Masako. Saya pakai micin setengah sendok teh micin. Kemudian ratakan agar semua bumbu ini tercampur dengan merata.
Ini teksturnya memang begini ya teman-teman, tidak usah ditambahkan air lagi. Ini tepungnya sudah cukup ya, asal mengikat sayur udah cukup. Jangan lupa koreksi rasa, ini saya dulit sedikit adonannya, udah pas banget, enak banget. Saatnya menggoreng ya, siapkan wajan yang cekung untuk membantu adonan terendam dalam minyak ya, lebih baik kalau pakai wajan cekung. Ratakan pinggiran wajan dengan minyak dan kita tes dulu suhu minyaknya ya, masukkan sedikit adonan. Jika langsung muncul gelembung kecil dan mengapung, itu artinya minyak sudah siap ya. Siap digunakan untuk menggoreng bakwan. Saya gunakan sendok sayur seperti ini ya teman-teman. Beri 1 sendok makan sayur di pinggiran wajan sambil diratakan agar tidak terlalu tebal namun tidak terlalu tipis juga. 1 wajan ini saya goreng 3 bakwan aja, jangan terlalu banyak ya. Beri ruang agar adonan bisa mengembang dan matang sempurna. Dan jangan pernah menumpuk bakwan sekaligus. Siram-siram dengan minyak, ini nanti dia akan lepas sendiri. Nah, saya gunakan alat penjepit seperti ini ya teman-teman untuk melihat apakah adonannya sudah kokoh atau belum. Nah, kalau sudah kokoh ya, ini bisa kita balik. Namun kalau belum, jangan ya. Jangan terlalu sering membolak-balik bakwan ya. Sering dibolak-balik membuat bakwan pecah atau parahnya malah bisa hancur di dalam minyak. Nanti bentuk bakwannya malah jadi kurang bagus ya. Ingat, lihat lapisannya apakah sudah kering, apakah sudah kecoklatan, apakah sudah kokoh atau belum. Jika sudah kokoh, balik dengan 1 kali balik aja. Nah, ini 2 sisinya sudah kokoh, sudah kecoklatan, sudah garing, bisa diangkat. Angkat dan tiriskan dalam posisi berdiri agar minyaknya turun ke bawah ya. Menggoreng bakwan itu minyaknya harus banyak ya teman-teman agar adonannya terendam sempurna dan matang merata. Ketika minyaknya kurang atau sedikit minyaknya, itu adonan akan mengapung dan tidak terendam dengan sempurna, justru akan membuat bakwan lebih banyak menyerap minyak dan menjadi lembek saat dingin. Nah, kalau teman-teman nggak ada sendok sayur, saya pakai sendok makan ya. Ini untuk contoh, untuk sendok makannya saya pakai 2 adonan sendok makan. Sama tekniknya, 3 aja cukup, nggak usah terlalu banyak. Siram-siram biar dia cepat lepas dan tunggu apakah sudah kokoh, dibalik. Balik cukup 1 kali aja. Nah, ini dia bakwan sayur renyah yang rasanya gurih, dimakan pakai cabai gini udah enak banget ya. Bakwannya ekonomis ya, tanpa telur, tanpa margarin yang dilelehkan, dan tanpa baking powder. Hasilnya tetap kriuk, tetap gurih, tetap renyah. Nah, itu dia resep bakwan sayurnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.